Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime 39, dan pada video ini saya akan melanjutkan mengulas anime Kyokai Senki Part 2 episode 5. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cerita selengkapnya. Di awal episode, diceritakan kalau Pak Udo dan yang lainnya menerima video call dari Yusei Suenaga, karena namanya susah disebut jadi kita panggil saja Pak Naga. Pak Naga menanyakan kabar Tezuka dan Shion karena sudah lama tidak bertemu. Dari video call itu Pak Naga mau menyampaikan sesuatu yang bisa dibilang sangat darurat yang inti dari semuanya kalau Pak Naga meminta bantuan dari Pak Udo dan timnya. Pak Naga menjelaskan kalau tidak jauh dari perbatasan Amerika Utara di Pegunungan Rahasia ada kawasan lindung yang dibuat oleh tentara pro-Jepang. Tentu saja itu rahasia dan dengan adanya kawasan lindung akan memberikan jarak antara lokasi Pak Naga dan juga tentara Amerika Utara. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Amerika Utara terus menyerang yang membuat tumpang tindih di garis depan. Tentara rahasia memiliki kawasan lindung sebagai kawasan bernilai rendah yang strategis, sementara pihak Pak Naga sudah mencapai batas kemampuan dan belum lama ini ada laporan bahwa pasukan Amerika Utara berencana untuk meluncurkan invasi, dan jika kawasan runtuh banyak orang Jepang akan menderita. Karena melihat situasi yang sudah darurat tersebut Pak Naga memohon bantuan kepada Pak Udo dan rekan-rekannya untuk membantu mereka yang sedang terdesak. Mendengar penjelasan Pak Naga, Pak Udo meminta pendapat ke semua orang yang ada di ruangan tersebut, dan semuanya menyetujui untuk mengirim bantuan perang yang diminta oleh Pak Naga. Pak Naga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Udo dan timnya. Pak Udo mengirimkan Pak Kumai dan timnya berangkat dengan kapal laut untuk menuju kawasan lindung yang dimaksud oleh Pak Naga. Dalam perjalanan Tezuka menceritakan kalau dia belum pernah melihat atau berbicara dengan Pak Naga sejak dia datang ke markas. Bagaimanapun Pak Naga pasti punya ide karena dia adalah mata-mata militer Asia. Semua yang dia lakukan untuk melindungi wilayah karena militer mengancam jadi dia mencari informasi di markas Yatagarasu. Lalu Tezuka memberi tahu tentang lokasi markas yang baru dan informasi palsu tentang waktu pemindahan. Shion tidak yakin dengan apa yang terjadi dan kenapa Tezuka menceritakan semuanya. Alasan Tezuka memberi tahu kepada Pak Naga karena dia dapat berbicara jujur dengan militer Asia kalau itu adalah informasi palsu, dan jika semua itu terjadi maka pengepungan akan terjadi di sekitar kita dan kita pindah ke markas baru tidak akan semudah itu karena semuanya tidak terjadi. Pak Naga menutupi dirinya dengan lumpur untuk melindungi Yatagarasu dan itulah yang pada saat itu Tezuka pikirkan. Tezuka berpikir kalau sudah saatnya Amou dan Shion tahu tentang Pak Naga. Sebelumnya Nayuta yang ditugaskan oleh Pak Udo untuk memeriksa informasi dengan cermat, Nayuta menemukan kalau keberadaan kawasan lindung itu disembunyikan dengan cerdik dan Nayuta punya cukup data untuk menguatkan cerita Pak Naga karena dia tidak berbohong. Kemudian Pak Kumai dan timnya melanjutkan perjalanan dengan mobil setelah sebelumnya mereka sudah sampai di dermaga. Pak Kumai menanyakan Amaim yang diurus oleh timnya dan timnya memastikan kalau Amaim akan datang pada waktu yang dijadwalkan. Sesampainya mereka di kawasan hutan lindung Pak Kumai dan timnya disambut oleh Ana Takayanagi anggota Arahabaki yang akan menjadi pemandu mereka. Shion yang berpelukan dengan Ana karena mereka sudah lama tidak bertemu. Ana di sana tinggal bersama orang tuanya. Lalu ada pria besar yang datang menghampiri tamu yang datang di kawasan lindung. Dia adalah Kiril Zehirkov yang merupakan kakak iparnya Ana yang menjadi suami dari kakak perempuannya Yuna Takayanagi. Zehirkov bersalaman dengan Pak Kumai sembari mereka memperkenalkan diri. Zehirkov mengajak tamunya jalan-jalan ke peternakan sembari dia menjelaskan kalau kawasan lindung ini satu entitas. Perusahaan memperoleh pendapatan dari pengelolaan peternakan dan produk olahan dan mereka mempekerjakan orang Jepang sebagai pekerja tetap dan persetujuan pendirian kawasan ini disahkan oleh militer. Zehirkov yang suka bersosialisasi dengan orang Jepang, dia juga suka tradisi budaya dan iklim di Jepang dan dia punya tekad untuk melindungi orang Jepang. Tapi berbicara kawasan lindung akan mengundang reaksi dari militer dan pemerintah federal dan pastinya akan mudah dihancurkan. Sekarang kawasan lindung ini menjadi milik pribadi dan dia mencegah militer ikut campur, dan ketika ada perdamaian mereka akan melepaskan kepemilikan properti kepada orang Jepang.
Jepang yang dipandang sebagai jembatan oleh berbagai ekonomi aliansi militer, Amerika Utara sedang mencari ke timur untuk ekspansi, Eurasia bergerak ke selatan, Asia sebagai tameng bagi blok Pasifik, Oceania ekspansi ke utara, sementara Eropa dan yang lainnya sudah menganggap Jepang sudah hancur, karena kawasan hutan lindung akan diserang militer Amerika Utara dengan sangat memohon Zhirkov minta bantuan kepada Pak Kumai dan timnya. Pak Kumai sebagai ketua tim akan memberikan yang terbaik untuk membantu kawasan lindung yang dipimpin oleh Zhirkov, dan tiba-tiba istri Zhirkov merasa kesakitan karena dia mau melahirkan bayi yang dia kandung. Istri Zhirkov ke rumah sakit dengan ditemani adiknya karena suaminya punya pekerjaan yang penting. Di pihak Amerika Utara yang sedang akan menggelar rapat anggaran militer, semua tamu yang hadir diminta untuk memberikan suaranya, termasuk juga dengan Oliver Martin yang memberikan suara persetujuannya karena sudah diancam oleh Kapten Braithwaite. Charlie merasa senang mendengar anggaran sudah disetujui, tapi dia meminta Kapten Watt untuk menghentikan unit lain yang mencoba memperbanyak pesawat seperti Ghost. Charlie yakin kalau itu perbuatan Zack Tiller yang merupakan pria sangat jahat dan dia tidak mau berteman dengan Kapten Braithwaite. Kita kembali lagi ke kawasan lindung. Pada malam harinya Tezuka Shion dan Amou mendengarkan suara pesawat militer Amerika Utara yang melakukan persiapan perang untuk besoknya, dan benar saja di pihak Amerika Utara ada pria jahat Zack Tiller yang akan memimpin serangan. Dia sudah mempersiapkan Amaim yang kemampuannya hampir sama dengan Ghost produksi Charlie. Zack Tiller merasa senang dengan mainan yang akan dia gunakan untuk menyerang kawasan lindung. Seorang kapten menanyakan kepada Zack yang sudah memanggil 2 peleton di garis depan, yang merupakan perbatasan dan tidak ada pasukan yang tersedia, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang amatir sepertimu? Zack Tiller menjelaskan kepada kapten kalau jangan khawatir dan dia yang akan berada di pesawat komandan, dan Jack Tiller akan menunjukkan kepada kapten bagaimana mengendalikan Amaim yang jauh lebih baik. Zack Tiller yakin kalau kantor pusat membiarkannya melakukan sesuka hatinya, karena ini adalah tempat yang bagus digunakan pada eksperimen pertempuran pertama Ghost yang dia produksi perdana dan menyamai program yang diproduksi oleh Charlie. Pada keesokan harinya ketika menjelang pagi, Pak Kumai dan timnya yang melakukan pengintaian melihat pergerakan dari pasukan Amerika Utara, mendapatkan laporan dari pengintaian Pak Kumai dan timnya sudah bersiap siaga untuk melakukan pertempuran dan meminta untuk mereka menerapkan strategi seperti yang sudah mereka bicarakan. Pak Kumai juga meminta kepada Zhirkov agar timnya tidak ketahuan karena sudah memberikan bantuan perang, dan jika ketahuan oleh pihak Amerika Utara maka semuanya akan gawat dan bahkan jika ada video yang tertinggal akan menjadi masalah besar nantinya. Pasukan Amerika Utara yang terus maju ke kawasan lindung ditembaki oleh Tezuka. Tentara Amerika Utara mengetahui kalau serangan itu dari pihak teroris dan pihak rahasia dan merupakan serangan menjepit dari para teroris tanpa sosok militer. Mengetahui semua itu, pihak Amerika Utara bertekad untuk mengalahkan mereka semua. Amao yang bersembunyi mendapatkan serangan kejutan dari 2 Amaim musuh dan serangan itu dapat ditahan oleh Amou. Gai mengatakan kepada Amou kalau pesawat Amaim musuh dikendalikan dari jauh. Tezuka juga mendapatkan serangan dari 2 Amaim musuh, namun Tezuka dengan cepat melancarkan serangan balik, tapi Amaim yang dihadapi Tezuka ada 2 yang mengecoh serangan dari Tezuka, lalu ada 2 lagi Amaim musuh yang menyerang Shion. Tezuka yang kembali diserang oleh kedua Amaim itu ternyata hanya pancingan karena Nayuta berhasil menganalisa pola serangan musuh dengan tingkat kecocokan 91,3%. Shion yang melakukan serangan balik namun dapat ditahan dan kembali dia mendapatkan serangan dari Amaim musuh, dan Kai yang bersama Soin mengatakan kalau Amaim musuh dimuat dengan mesin AI Ghost. Zack Tiller tertawa dan dia mengetahui kalau Amou, Tezuka dan Shion mengalami kesulitan di pertempuran Pulau Oki hanya dengan 1 pesawat Ghost, dan sekarang ada 6 pesawat Ghost. Dari 6 Ghost adalah eksperimen Zack Tiller berkualitas baik. Dalam serangan yang tiada henti tentara Amerika Utara berniat untuk menghancurkan mereka sekaligus. Pak Masaki melaporkan kepada Pak Kumai kalau mereka tidak bisa lama lagi untuk bertarung. Namun Pak Kumai menanyakan kepada Tezuka apakah masih belum siap untuk menjalankan strategi. Tezuka tahu harus melakukan apa tapi dia mendapatkan kesialan, begitu juga dengan Shion yang mendapatkan kesialan. Sementara Amou meladeni serangan dari musuh dengan Gai menganalisa kalau keganasannya sama dengan Ghost.
Zhirkov dengan pasukannya terdesak dari serangan musuh yang membuat Zhirkov memerintahkan kepada Pak Kumai dan Pak Masaki untuk mundur, karena Zhirkov dan pasukannya tidak bisa menahan serangan dari tentara Amerika Utara. Gai marah dengan sikap Zhirkov yang mau menyerah dan Gai mengingatkan kepada Zhirkov kalau istrinya menunggu, lalu Amou mengingatkan kalau ada sebuah kehidupan baru menantinya. Zack Tiller tertawa senang, dia mengingatkan kalau kalian semuanya harus bekerja sebagai tikus laboratorium yang berguna, dan dia melancarkan serangan akhir untuk menyelesaikan pertempuran namun serangan yang dilancarkan oleh Zack Tiller dapat dipatahkan oleh Amou yang membuat dia merasa kaget, dan Ghost Zack Tiller dapat dihancurkan oleh Amou, Tezuka dan Sion. Sion yang berhasil memotong dua bagian pesawat yang dikendalikan oleh Zack Tiller dan dengan pedang amaimnya dia melakukan hal yang sama seperti Amou membunuh Kapten Tony Blank, namun Amou memperingatkan Zack Tiller untuk mundur. Zack Tiller yang ketakutan keluar dari pesawat dengan lari terbirit-birit. Pertempuran selesai dengan kemenangan di pihak Zhirkov. Setelah pertempuran selesai Zhirkov menemui istrinya dengan rasa senang, karena istrinya sudah melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Semuanya melihat bayi itu, dan bayi itu memegang tangan Amou yang membuat Amou teringat dengan anak-anak di fasilitas cadangan. Dan cerita pun selesai.